Engkau ada di tempat ini Tuhan. Biar kasih-Mu mengalir, damai sejahtera mengalir, sukacita ilahi mengalir saat ini dalam nama Yesus. Damai, biralalah syikaralah. Bapak terima kasih Engkau luar biasa. Kami mencintai Engkau, kami mengasihi Engkau. Dan sebabnya kami datang ke tempat ini meresponi betapa baiknya Tuhan, betapa luar biasanya kasih-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Bapak terima kasih saat ini kami sebentar akan mendengarkan kebenaran firman. Mari Engkau bukakan pikiran dan hati kami. Berikan kami telinga seorang murid yang mau dengar-dengaran, dan hati teachable spirit ya Tuhan. Roh yang mau diajar Bapak di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak di dalam nama Yesus Kristus. Kami siap terima kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kita semua yang siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Baik, puji Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Haleluya. Katakan sebelah kiri kanan saya diberkati hari ini. Saya diberkati hari ini. Amin. Kita diberkati saudara, amin. Haleluya. Saudara, kita akan diberkati dengan satu kebenaran firman Tuhan. Ya, pastikan kita fokus dengan kebenaran firman. Pastikan kita dengar dengan baik, sebab saya percaya firman ini akan mengubahkan hidup kita. Firman ini akan mengubahkan bagaimana cara kita melayani Tuhan. Amin. Saudara, tahun ini ya gereja kita, tema gereja kita adalah The Year of Fulfilling the Great Commission. Ya, tahun dimana kita memenuhi amanat agung. Berbicara tentang amanat agung, berbicara tentang misi, berbicara tentang penginjilan, saudara. Makanya tema saya di pagi hari ini berbicara tentang kuasa dan misi, atau kuasa dan amanat agung. Tema khutbah saya, saudara, pagi hari ini kuasa dan amanat agung. Ini berbicara Great Commission adalah amanat agung. Berbicara tentang misi, berbicara tentang penginjilan, saudara. Saudara, kuasa dan Injil itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kuasa dan Injil adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Ibarat dua sisi mata uang logam, saudara, yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Berbicara tentang Injil, berbicara tentang amanat agung, kita sedang berbicara tentang kuasa. Amin. Amanat agung Tuhan Yesus, saudara, tidak bisa dijalankan tanpa ada kuasa. Penginjilan tidak bisa jalan kemana-mana, tidak bisa move kemana-mana kalau tidak ada kuasa. Ini dua sisi yang tidak bisa dipisahkan, kuasa dan Injil. Injil dan kuasa. Injil ada, saudara, kuasa ada untuk membackup. Untuk membackup pemberitaan Injil. Untuk membackup misi. Untuk mendukung amanat agung, saudara. Untuk menyertai pemberitaan tentang kerajaan Allah. Tidak bisa dipisahkan, tidak bisa kita hanya melakukan misi tanpa kuasa. Yuk bersama-sama bacakan, saudara. Apakah benar kuasa adalah Injil adalah kuasa? Yuk, di dalam Roma pasal 1 ayat 16. Roma pasal 1 ayat 16. Haleluya. Kalau sudah menemukannya katakan amin. Perhatikan Alkitabnya, saudara. Saya akan bacakan dari tempat ini. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sekali lagi, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena, garis bawahi, karena Injil adalah kekuatan Allah. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, gospel, because of I'm not ashamed of the gospel because it is the power of God. Saudara,
Gospel is the power. Injil adalah kuasa, saudara. Bersentuhan dengan Injil, bersentuhan dengan kuasa ilahi, bersentuhan dengan misi, bersentuhan dengan kuasa, bersentuhan dengan Great Commission, itu berbicara tentang kuasa. Gereja, saudara, tidak akan bisa kemana-mana tanpa ini kuasa. Saudara, penginjilan amanat agung tanpa kuasa ibarat perahu layar, saudara, tanpa ada angin. Pernah lihat perahu layar, saudara? Pernah ya? Perahu layar tanpa angin itu, yang bisa menggerakkan itu hanya angin. Angin ini ibarat kuasa. Dan perahu layar ini adalah misi, adalah penginjilan, adalah amanat agung. Atau analoginya, saudara, contohnya misalnya ibarat mobil tanpa bensin. Sebagus apapun mobil, semewah apapun mobil, semahal apapun mobil, saudara, kalau tidak ada bensin, hanya akan terparkir di halaman rumah kita, betul? Demikian juga tentang penginjilan, tentang kuasa, tentang Great Commission, tentang amanat agung. Tidak akan bisa kemana-mana, saudara, kalau tidak disertai dengan kuasa. Saudara, sejatinya misi, ya, kita harus paham benar tentang misi, tentang amanat agung. Sebab kalau enggak, kita akan bermisi sembarang misi, saudara. Haleluya. Sejatinya misi berasal dari surga. Amin. Misi ini berasal dari surga. Asal muasal misi ini adalah dari surga. Itulah yang disebut dengan missio Dei. Missio artinya misi. Dei atau Deus itu adalah Allah. Jadi missio Dei adalah misi Allah. Yang pertama-tama, orang yang pertama sekali melakukan misi adalah Yesus. Misionaris pertama yang diutus adalah Yesus. Dari surga ke bumi. Dalam istilah teologi dikatakan inkarnasi. Dia menjelma menjadi manusia untuk bermisi dari surga ke bumi. Nah, kalau misi ini dari surga, maka seharusnya misi harus dilakukan dengan caranya surga, betul? Kalau misi ini berasal dari surga, harusnya strategi misi, metode yang harus dipakai, memakai metode dan strategi surga. Tidak bisa dipakai dengan strategi manusia lain. Dan jelas, saudara, strategi surga dalam menjalankan misi, yaitu memakai strategi misi dengan kuasa. Nanti kita akan belajar itu. Saya akan buktikan itu. Tidak ada cara lain melainkan dengan kuasa, dengan demonstrasi kuasa kerajaan Allah. Satu-satunya strategi yang dipakai, saudara, demonstrasi kuasa kerajaan Allah. Strategi ini berlaku, saudara, sampai sekarang. Dari dulu berlaku sampai sekarang. Walaupun gereja sudah mencoba untuk meninggalkannya dan menganggap kuno. Berbicara tentang kuasa, berbicara tentang itu hal yang kuno. Itu cuma terjadi di dalam Alkitab. Itu cuma terjadi di zaman Yesus, di zaman para rasul. Kalau di zaman kita mah, kita pakai strategi lain. Seiring dengan perkembangan teknologi, pengetahuan dan teknologi, kemudian kuasa diganti dengan strategi lain. Dan terbukti gereja tidak bisa mau kemana-mana. Misi hanya, gereja hanya melakukan sesuatu hal yang kelihatannya misi. Saudara, karena apa? Misi berbicara tentang kuasa, saudara. Jadi sorga menawarkan misi dan juga memberikan kuasa untuk menyertai pemberitaan Injil itu, saudara. Jadi strategi sorga jelas, saya katakan tadi, mengabarkan berita Injil dengan kuasa, pergi ke ladang misi dengan kuasa, memenuhi amanat dengan kuasa. Kalau tidak ada hal ini, saudara, kita tidak akan mampu melaksanakan
amanat aku, apalagi memenuhi, tidak akan bisa. Kenapa saya katakan demikian? Kita harus lihat kepada model kita. Model misi kita. Kalau kita mau belajar tentang misi, berarti kita harus belajar kepada misionaris pertama yang diutus, yaitu Yesus. Kita akan bisa tahu strategi sorga di dalam pelayanan Yesus. Yang menjadi model pelayanan misi kita, yang menjadi model pelayanan penginjilan kita adalah Yesus. Dan kemudian para murid, dan kemudian para rasul, dan kemudian lihat gereja mula-mula. Lihat jemaat mula-mula bagaimana mereka melakukan misi. Saya melihat hal ini, saya mencoba belajar hal ini, saudara. Ternyata gereja jauh melakukan dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, apa yang dilakukan oleh para murid, apa yang dilakukan oleh para rasul dahulu, dan apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Sangat jauh berbeda apa yang dilakukan oleh gereja sekarang. Yesus adalah pedoman kita. Saudara, ketika Yesus memulai pelayanan di bumi, sangat jelas sekali pelayanannya disertai dengan kuasa. Yuk sama-sama bacakan dalam Matius. Matius pasal 4. Perhatikan apa yang dikatakan di sana. Bagaimana Yesus memberitakan Injil, bagaimana Yesus pergi bermisi untuk pertama sekalinya. Matius pasal 4. Matius pasal 4 ayat 23 sampai 25. Saudara, perhatikan Alkitabnya, saudara. Ya, ini kejadian ini setelah Yesus berpuasa 40 hari dan 40 malam di padang gurun. Dan dia turun dan memulai pelayanannya pertama kalinya. Coba perhatikan. Matius pasal 4 ayat 23 sampai ayat ke-25. Demikian firman Tuhan. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan penyakit dan kelemahan antara bangsa itu. Coba 24, perhatikan. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawanya kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. 25. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Garis bawahi, berbondong-bondong mengikuti dia. Saudara, mereka datang dari Galilea, dari Dekapolis, dari Yerusalem, dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Ada beberapa kabupaten itu, bayangkan saudara, ada 4-5 kabupaten yang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Karena Yesus tidak hanya menyampaikan berita Injil Kerajaan Allah dengan perkataan, tetapi disertai dengan kuasa, disertai dengan mukjizat, disertai dengan kesembuhan, disertai dengan pernyataan kuasa Kerajaan Allah. Itu model Yesus. Itu strategi yang dilakukan Yesus. Dan kalau misalnya saudara belajar dalam kitab Injil, coba belajar Injil Matius sampai Injil Yohanes, maka saudara akan menemukan warna pelayanan Yesus dipenuhi dengan pernyataan kuasa Tuhan, mendemonstrasikan kuasa Kerajaan Allah. Yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, itu terus yang dilakukan, saudara. Itu yang dilakukan Yesus zaman dahulu. Sebagai misionaris pertama yang jadi panutan kita, yang harusnya jadi model kita gereja sekarang. Cuma lihat kemudian saudara, kemudian model kita siapa lagi? Ya, siapa lagi? Coba perhatikan bagaimana pelayanan para rasul. Semangatnya kita membuka di dalam Kisah Para Rasul pasal 5. Apakah para rasul juga mencontoh apa yang dilakukan Yesus? Apakah para rasul juga melakukan seperti yang dilakukan Yesus? Coba kita buktikan di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 5 ayat 12. Coba yang punya kita buka Alkitabnya, saudara. Yuk. Berharga firman Tuhan bagi kita pagi hari ini. Amin. Saudara, coba perhatikan. Kisah Para Rasul
pasal 5 ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan oleh rasul-rasul diadakannya banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Dalam bahasa Inggris, the apostles perform many miraculous signs and wonders. Para rasul mendemonstrasikan banyak mujizat dan kuasa, ya saudara. Di antara banyak semua orang percaya. Di antara orang banyak, semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Lihat akibatnya. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Para rasul melakukan persis apa yang dilakukan oleh Yesus. Para rasul sekali lagi melakukan metode pelayanan, strategi pelayanan misi. Seperti yang Yesus lakukan, yaitu apa saudara? Mendemonstrasikan kuasa kerajaan Allah di mana dan kapanpun. Menyembuhkan orang sakit. Mengadakan banyak mujizat. Itu yang dilakukan oleh Yesus dan para murid, saudara. Dan itu juga yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Rasul yang kemudian, saudara, kita coba lihat apa kata Rasul Paulus. Bagaimana model pelayanan Paulus. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 4. 1 Korintus 2 ayat 4. Saya mau menunjukkan ini supaya kita benar-benar tahu model misi kita harus kita lakukan seperti yang Alkitab suruh kita lakukan, saudara. 1 Korintus 2. 1 Korintus pasal 2 ayat 4. 1 Korintus 2 ayat 4. Perhatikan Alkitabnya masing-masing, saudara. Dikatakan demikian. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Di dalam bahasa Inggris, but with demonstration of the Spirit's power. Dengan demonstrasi kuasa Roh Kudus, dengan demonstrasi kuasa Roh. Pelayanannya, perkataannya tidak disampaikan dengan hikmat manusia, dengan retorika manusia yang kelihatannya luar biasa, tetapi disampaikan dengan kuasa Roh, dengan demonstrasi kuasa Roh. Itu yang Paulus lakukan. Itu yang Paulus lakukan dalam pelayanan, dalam misi. Tidak tahu bagaimana dengan gereja kita sekarang. Gereja saat ini tidak, saya melihat bahwa jauh dari apa yang dilakukan oleh para murid itu dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah. Gereja berusaha untuk meninggalkan ini dan memakai metode-metode lain, memakai strategi-strategi lain yang kelihatannya baik, tapi sebenarnya hanya sekedar untuk menggantikan posisi kuasa yang harus berjalan beriringan, saudara. Nah, kita, saudara, sebagai gereja Tuhan harusnya melakukan seperti yang mereka lakukan. Harusnya kita mencontoh, harusnya kita melakukan persis apa yang dilakukan Yesus, melakukan persis apa yang dilakukan para rasul, melakukan persis apa yang dilakukan para murid. Itu tugas kita. Nanti saya akan tunjukkan bahwa ini tugas siapa. Apakah ini tugas pendeta saja? Nanti kita akan belajar, saudara. Nah, saudara, setiap kali Tuhan Yesus mengutus, setiap kali Tuhan Yesus mengutus untuk pergi, tidak pernah ada pengutusan, tidak ada pernah kata perintah untuk pergi tanpa ada kuasa yang menyertai. Tidak akan ada perintah untuk pergi, beritakan Injil ke semua bangsa seperti tadi lagu yang kita nyanyikan sampai seluruh bumi. Kalau tidak ada kuasa yang diberikan oleh Tuhan, tidak akan ada commission, tidak akan ada pengutusan tanpa ada kuasa. Saudara, coba perhatikan bagaimana Yesus mengutus. Ya, sebelum Yesus mengutus di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 19 yang dikatakan, pergilah beritakan Injil ke semua makhluk.
Dan ajaran mereka sebelum itu, Yesus terlebih dahulu mengutus para murid. Orang yang diutus pertama kali adalah 12 murid, yang bagi saya adalah tryout, sebagai uji coba bagi para murid, saudara. Coba lihat, ya, bagaimana Yesus mengutus ke-12 murid dengan kuasa tentunya. Coba Lukas pasal 9. Kita akan belajar banyak firman, saudara. Ya, supaya mengubahkan persepsi kita, mengubahkan paradigma kita, dan kita berfungsi sebagai anak-anak kerajaan Allah di muka bumi ini. Haleluya. Lukas pasal 9, saudara. Lukas pasal 9. Lukas pasal 9 ayat 1. Coba perhatikan ya, 1 sampai 6. Ya, perhatikan Alkitabnya. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga. Perhatikan. Lalu Yesus memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka. Ya, di dalam bahasa Inggris dikatakan, He gave them power and authority. Tuhan Yesus memberikan mereka kuasa dan otoritas. Sebelum mereka diutus, coba perhatikan lagi, saudara. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa. Dalam bahasa Inggris dikatakan power and authority kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan Ia mengutus mereka untuk memerintahkan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Jelas tujuan misinya, jelas sasaran misinya, jelas strateginya, saudara. Itu yang dilakukan Yesus ketika mengutus para murid. Sebelum diutus, sebelum perjalanan Yesus sudah dipersiapkan terlebih dahulu, sudah diberikan kuasa, sudah diberikan otoritas kepada mereka, sehingga mereka mampu, sehingga mereka sanggup melakukan tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka, dan dibuktikan mereka berhasil melakukan misi itu, saudara. Setelah itu bagaimana, saudara? Yesus setelah mengutus ke-12 murid, Yesus kemudian sekitar setahun kemudian dia mengutus 70 murid dengan kuasa juga. Coba perhatikan di dalam Lukas, masih di dalam Lukas, ya, masih di dalam Lukas pasal 10. Lukas pasal 10. Lukas pasal 10. Ya. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Kita pindah ke ayat 16 sampai 20. 16 sampai 20. 16 sampai 20 dikatakan, saudara, barang siapa mendengarkan kamu, ia akan mendengarkan aku, dan barang siapa menolak kamu, ia akan menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, yang menolak Dia yang mengutus aku. Ayat 17, perhatikan. Kemudian 70 murid itu kembali dengan gembira. Artinya mereka melakukan misi, berhasil melakukan misi, berhasil melakukan penginjilan, berhasil melakukan amanat agung yang disampaikan oleh Yesus kepada mereka. Dan mereka berkata begini, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. 19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa. Garis bawahi, sesungguhnya aku telah. Berarti sebelum mereka diutus, Tuhan Yesus sudah memberikan kuasa terlebih dahulu. Tuhan Yesus sudah memberikan otoritas terlebih dahulu kepada mereka. Ya, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Jelas, saudara, bahwa sebelum ada pengutusan, sebelum Yesus mengutus mereka, Tuhan Yesus memberikan kuasa dan otoritas kepada setiap yang dikutus. Nah, setelah para murid siapa, saudara? Setelah para murid, kita gereja Tuhan. Kita gereja Tuhan yang diutus.
Makanya di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Yuk, bacakan dalam Matius. Kita lihat dalam Matius, saudara. Apakah metode yang sama juga Yesus mengutus dengan kuasa terlebih dahulu atau tidak? Kita coba cek. Matius 28. Haleluya, saudara. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Coba perhatikan Alkitabnya, saudara. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tapi sebelum ayat itu, saudara, ada ayat 18. Perhatikan ayat 18. Ayat 18 berkata demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kemudian ayat ke-19 dikatakan karena itu, pergilah. Sekali lagi, coba. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Ini berbicara tentang kuasa lagi. Berbicara tentang otoritas lagi. Berkaitan tentang misi lagi, saudara. Sebelum misi ada kuasa yang diperlengkapi. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Oleh karena itu, pergilah. Tuhan Yesus mengutus setiap kita, mengutus setiap gereja dengan kuasa, dengan otoritas, saudara. Tidak sembarang otoritas. Otoritas yang dari sorga. Otoritas yang dari sorga, saudara. Bahkan dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, saudara. Dikatakan di sana, nanti dia bacakan Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Berbicara tentang misi, berbicara tentang penginjilan, berbicara tentang amanat agung lagi. Kamu akan menjadi saksiku. Kalau kamu sudah terima kuasa itu, kamu akan menjadi saksiku. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa kemana-mana. Dan kalau lakukan dengan metode manusiawi hanya akan bergerak di situ-situ saja. Tidak akan berdampak, tidak akan maksimal, tidak akan produktif. Apalagi memenuhi amanat agung. Tidak akan bisa tanpa kuasa, tanpa otoritas ilahi. Jelas sekali, saudara. Jelas sekali. Kita telah diberikan kuasa dan otoritas. Gereja Tuhan telah diberikan kuasa dan otoritas. Katakan amin. Hei, tugas ini bukan tugas pendeta saja. Tugas menjalankan misi amanat agung bukan tugas pendeta, bukan tugas penginjil saja, bukan tugas pelayan Tuhan di gereja. Tetapi setiap orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia punya tanggung jawab untuk pergi memberitakan Injil. Setiap kita diberikan kuasa, setiap kita diberikan otoritas ilahi. Saya mau buktikan, saudara. Kita coba lihat di dalam Markus. Apakah benar bahwa setiap kita diberikan otoritas? Tidak ada Yesus junior dan tidak ada Yesus senior. Tidak ada kuasa makro dan mikro. Semua sama. Baik itu kepada pendeta, kepada para pelayan Tuhan, kepada jemaat, semua diberikan otoritas dan kuasa yang sama untuk memenuhi panggilan amanat agung. Mari buka dalam Markus, saudara. Markus, apa yang dikatakan di sana? Markus pasal yang terakhir. Markus pasal 16. Mulai dari ayat yang ke-15, perhatikan Alkitab. Markus pasal 16 ayat 15. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. 17, perhatikan.
Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Tidak dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai pendeta, akan menyertai misionaris, akan menyertai worship leader, akan menyertai pendoa. Tetapi dikatakan akan menyertai orang-orang yang percaya. Siapa yang percaya Yesus di sini? Haleluya. Semua percaya Yesus di sini, saudara? Itu artinya engkau punya kuasa yang sama, engkau punya otoritas yang sama. Dengan para hamba Tuhan yang dipakai Tuhan itu luar biasa. Engkau punya otoritas dan kuasa yang sama. Kalau tidak ada ini, kita tidak akan bisa jalan kemana-mana. Saudara, ada banyak orang berpikir bahwa melakukan misi amanat agung itu sulit sekali. Ada banyak orang berpikir melakukan penginjilan itu aduh sulit, menakutkan, menyeramkan. Tetapi bagi aku adalah menyenangkan sekali. Mendemonstrasikan kuasa kerajaan Allah itu menyenangkan sekali. Betul itu akan sulit, betul itu akan rumit, betul itu akan menakutkan kalau melakukan misi, kalau melakukan penginjilan dengan strategi-strategi manusiawi kita. Jelas akan semakin rumit. Tetapi kalau kita melakukan misi, kita melakukan pengenapan amanat agung dengan strategi sorga, dengan strategi ilahi, jelas itu akan menyenangkan. Saya katakan menyenangkan. Jelas itu akan mudah sekali. Kita akan bisa melakukan penginjilan di mana, kapan, dan di mana. Gampang sekali menyentuh orang dengan berita Injil. Kalau kita menggunakan kuasa, sekali kita sudah diberikan kuasa, kita punya otoritas yang sama. Jangan berpikir bahwa karena engkau masih baru datang ke gereja, baru menjadi orang Kristen, baru saya nggak punya kuasa. Ya, kuasa dalam sila cuma secuil. Apalagi mereka jawab, dia cuma sekolah minggu, pasti kuasanya ya nggak seberapa. Sama katakan, baik itu sekolah minggu maupun orang tua punya kuasa yang sama, punya otoritas yang sama. Karena tidak ada Yesus senior dan Yesus junior. Semua ketika percaya Yesus punya Yesus yang sama. Itu artinya punya power, punya kuasa, punya otoritas yang sama. Amin. Katakan sebelah kiri kanan, saya punya kuasa dan otoritas. Saya punya kuasa dan otoritas. Haleluya. Haleluya. Dan sekali lagi saya katakan, tugas memberitakan Injil adalah tugas kita semua, saudara. Dan itu tidak sulit sekali. Tidak sulit. Saya menceritakan sedikit, saudara, pengalaman saya. Saya sarjana teologi. Saya belajar teologi selama 4 tahun. Dan kemudian saya diutus sebagai seorang misionaris selama 2 tahun oleh sebuah lembaga misi. Saya ini diutus, baik itu pelayan di dalam negeri maupun diutus ke luar negeri, saudara. Melayani pemberitaan Injil, melayani sebagai misionaris, memberitakan Injil kerajaan Allah sampai ke bangsa-bangsa. Tetapi saudara, apa yang saya temukan? Setelah saya kembali 2 tahun dalam pelayanan misi, saya kembali ke Indonesia, kemudian saya merenungkan satu hal. Kayak saya melakukan sesuatu hal yang tidak berdampak. Ibarat seorang petinju, saudara, betul melayangkan tinjunya, tetapi seakan-akan kosong, tenaganya tidak ada. Saya merasa kok ada yang kurang ini. Kayaknya ada yang kurang di dalam pelayanan misi ini. Kayaknya tidak maksimal, saudara. Selama 2 tahun kayaknya saya tidak melakukan apa-apa. Ibarat seorang petinju sekali lagi melayangkan tinju, tapi tidak ada bobotnya, tidak ada kualitasnya, tidak ada dampaknya sama sekali. Saya merenungkan ini, saudara. Dan apalagi, saudara, saya ketemu dengan kakak tingkat saya juga, saudara, yang diutus oleh organisasi OMF, sebuah lembaga organisasi misi. Dia diutus pergi ke Padang, daerah hijau, saudara. Dia diutus ke Padang. Dan beberapa tahun kemudian ketemu dengan saya. Dan dia cerita, bro, aku sudah melakukan pelayanan misi dengan strategi A sampai Z. Semua hal yang diajarkan kepada kita di bangku kuliah, saya coba lakukan metode-metode itu. Dan saya menemukan tidak ada hasilnya. Tidak berdampak apa-apa. Beberapa tahun dia di Padang, sudah ketemu saya, dia katakan, kok kayaknya ada sesuatu yang kurang dalam pelayanan misi. Kemudian saya merenungkan dalam ini, saudara, saya bertanya dalam pergumulan dengan Tuhan, apa ini Tuhan? Tuhan buka mata saya dengan kuasa ini. Akhirnya, saudara, secara tidak kebetulan, saya percaya tidak kebetulan, Tuhan mengirim saya untuk melihat sebuah video klip tentang
pelayanan dengan kuasa. Siapa yang melayani dalam video ini, saudara? Anak-anak muda, anak-anak remaja yang masih ingusan kemarin itu, yang tidak tahu Alkitab, yang tidak seperti saya belajar teologi 4 tahun, dan yang tidak seperti saya pergi melayani misi selama 2 tahun. Mereka ini dalam video ini, saudara, dalam pelayanan ini, anak-anak muda, remaja-remaja, saudara, pergi ke jalan-jalan raya. Mereka pergi ke gang-gang, mereka pergi ke sekolah-sekolah, karena mereka juga masih siswa. Mereka pergi turun ke jalan-jalan raya memberitakan Injil kerajaan Allah. Dan apa yang mereka lakukan di sana, saudara? Mereka menyembuhkan orang sakit. Mereka bernubuat, saudara. Mereka mengusir setan-setan. Dalam hati saya menangis. Hati saya menangis, saudara. Harusnya saya yang melakukan itu sebagai orang sudah belajar teologi. Harusnya aku bisa melakukan itu, Tuhan. Tapi rasanya 2 tahun aku di pelayanan gak menghasilkan sesuatu yang seperti mereka lakukan. Remaja, saudara, remaja. Anak-anak muda turun ke jalan-jalan raya, bukan khotbah gereja. Miris aku, saudara. Nangis. Tuhan, apa? Kemudian Tuhan sadarkan saya, saudara. Dalam pergumulan saya mengambil doa puasa waktu itu. Dan Tuhan nyatakan tentang kuasa. Nah, engkau tidak bisa melakukan apa-apa tanpa kuasa. Karena itu dalam metode surga, adalah strategi surga. Kemudian, saudara, ya, ketika dalam perenungan ini, saya diubahkan. Saya diwahyukan suatu kebenaran bahwa kuasa dan otoritas tidak dihasilkan oleh karena engkau belajar banyak firman. Kuasa tidak dihasilkan oleh karena engkau hafal Alkitab bolak-balik. Ratusan kali mungkin engkau baca kitab. Tidak itu menghasilkan kuasa dan otoritas. Kuasa juga tidak dihasilkan oleh karena kita mendengar seminar sana sini, kita ikut seminar hamba Tuhan itu, kita ikut seminar hamba Tuhan ini. Tidak juga akan menghasilkan kuasa. Juga kuasa dan otoritas ini tidak dihasilkan oleh karena kita benar, oleh karena kita hidup kudus. Tidak. Kuasa dan otoritas tidak dihasilkan oleh apa yang saya sebutkan tadi. Sebab sejatinya kuasa itu melekat erat di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya ketika kita terima Yesus. Amin. Oke, yakin, saudara? Ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, otomatis kuasa itu melekat di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Itulah makanya dikatakan dalam Markus tadi, dikatakan orang-orang yang percaya melakukan ini dan itu, mendemonstrasikan kuasa kerajaan Allah. Itulah sebabnya pemuda ini, saudara, remaja-remaja ini yang tidak tahu tentang Alkitab. Mungkin mereka tidak hafal Alkitab, saudara. Mungkin mereka tidak baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Tetapi mereka melakukan pelayanan misi, berhasil. Mereka mendemonstrasikan kuasa kerajaan Allah. Dan banyak orang berbondong-bondong mengikuti mereka dan percaya Yesus. Tidak dihasilkan oleh itu, saudara. Tidak dihasilkan oleh karena kebaikan kita. Tidak dihasilkan oleh karena kekudusan kita. Tidak dihasilkan oleh karena kebaca Alkitab, dengar banyak pengajaran. Saya mau kasih contoh, perempuan Samaria. Perempuan Samaria yang ketemu dengan Yesus di sumur. Dia baru beberapa jam, saudara. Bahkan mungkin cuma 1 jam ketika dia ketemu dengan Yesus. Dan dia dengar berita Injil kerajaan Allah dari Yesus. Dan dia percaya. 1 jam kemudian, dia pergi melayani. Dan membawa satu kampung bertobat. Ketemu dengan Yesus. Apakah dia belajar Alkitab? Tidak. Apakah dia tahu tentang menghafal banyak Alkitab? Tidak. Baru 1 jam dia percaya. Dia pergi memberitakan Injil. Dan lihat hasilnya. Satu kampung jawab pada Yesus. Kalau bukan karena kuasa, tidak mungkin. Ada banyak orang bertahun-tahun, puluhan tahun di gereja, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Ini ibu ini, perempuan Samaria, baru saja 1 jam mengenal Yesus. Kemudian dengan kuasa ilahi, dia membawa banyak orang kepada Yesus. Satu kampung, saudara. Sekali lagi minta tulis tentang jawab siapa. Masih berkata, tuh pendeta saya aja. Itu tuh pengerja gereja saja yang melakukan ini. Apakah perempuan Samaria ini belajar? Mungkin dia juga tak berdoa. Tapi dia melayani dengan kuasa. Dia yakin dalam diri ada kuasa, ada otoritas ilahi yang memampukan dia bisa banyak jiwa.
Sejak saat itu saudara, ketika saya merenungkan ini, sejak saat itu pelayanan saya berubah drastis. Sejak saat itu, itu sama sih tahun 2013. Sejak tahun 2013 pelayanan saya berubah drastis. Saya pede, saya berani pergi menginjil dengan kuasa ilahi. Menginjil adalah sebuah kesenangan buat saya, mendemonstrasikan adalah suatu passion yang besar buat saya. Sejak saya itu saya pergi mendoakan orang-orang sakit di jalan raya. Sampai hari ini. Mulai dari 2013 sampai hari ini. Melakukan pelayanan dengan kuasa ilahi. Dan hasilnya luar biasa saudara. Kalau saya boleh ceritakan, banyak orang di jamaah Tuhan. Bahkan ada beberapa jemaat di tempat ini yang merasakan hal itu. Kalau boleh saya menceritakan, ribuan kesaksian. Tuhan sembuhkan orang dalam hitungan detik. Di jalan raya, bukan di gereja. Tuhan menyembuhkan orang lewat telepon saja dari berbagai wilayah saudara. Hanya dalam hitungan detik. Menjamah orang-orang di jalan raya. Sama seperti ketika kami pelayanan di Sewan dengan teman-teman. Ya saudara, tapi ke sana tidak ada bayaran sama sekali. Kalau di sana ternyata ada pengobatan gratis. Yang saya pikir hanya membagi sembako. Tapi alangkah saya tergerak oleh belas kasihan ketika saya melihat turun di mobil. Pas saya turun di mobil, saya melihat orang antrian untuk pergi berobat. Saya menyadari saya sebagai tentara, sebagai polisi rohani dalam tanda kutip. Sebagai orang yang diberikan otoritas, saya tahu tugas dan fungsi saya. Turun saudara. Dan mendekati mereka, ada satu bapak, orang yang pertama saya doakan bapak-bapak. Dia sudah sakit pusing kepala 3 bulan, udah bolak-balik ke dokter tidak sembuh. Kemudian saya bilang, Pak, apakah boleh saya doakan? Saya doakan dia di situ, di keramaian orang. Saya doakan dia, dan puji Tuhan langsung di jamaah Tuhan sembuh pada saat itu. Dan kemudian dia bertanya, Pak, apakah saya masih mau ambil obat dari dokter? Saya bilang, ambil saja, tapi ingat Tuhan Yesus sudah menyembuhkan kamu. Dan itu saya lakukan dari jam 8 sampai setengah 12. Termasuk ada seorang ibu, sebenarnya saya nggak tahu cerita ini, tapi yang melihat ini ada Fili di belakang saudara. Karena saya sibuk melayani orang-orang sakit yang antrian dari jam 8 sampai setengah 12. Mereka antrian saudara. Yang di sana antrian untuk mendapat pelayanan kedokteran, yang di sini antrian mendapat pelayanan kuasa kesembuhan dari surga. Orang-orang muslim semua. Dan Yesus dan Fili menyaksikan waktu itu ada seorang ibu ternyata yang saya doakan berjilbab. Dan dia sakit kepala. Dan ketika dia saya doakan, dia dijamah Tuhan pada situ, dan kemudian dilepas jilbabnya. Dan dia pergi cerita kepada teman-temannya. Kamu sudah ambil obat belum? Belum. Datang ke bapak itu. Ya didoakan, dia disembuhkan Tuhan. Saudara. Kemudian antri ya saudara. Dokter selesai melayani di sana, saya juga selesai di sini. Ada banyak kisah saudara. Di jalan-jalan raya pernah ke Telugong dengan Pak Yordin. Saya lewat sebuah gang saudara. Itu sekitar jam 6 sore. Saya lewat satu gang. Di depan itu ada seorang bapak yang ada di emperan rumah. Bilang, sama sore Pak, sama sore. Saya tanya, Bapak punya sakit di tubuh? Oh iya, katanya saya lagi sakit kepala. Saya lagi pusing ini, saya lagi sakit kepala. Saya bilang, Bapak, boleh saya doakan? Akhirnya saya masuk ke emperan rumahnya saudara, karena ada pagar. Saya datang, saya doakan dia dalam hitungan detik. Tuhan sembuhkan dia. Dan luar biasa dia senang sekali. Biasanya dia panggil istrinya saudara. Ternyata istrinya juga sakit. Dia panggil kakaknya yang ada di rumah. Saudara, akhirnya saya doakan mereka. Satu keluarga. Belum lagi pelayanan di jalan saudara. Ada banyak sekali. Kalau saya ceritakan satu-satu tidak akan cukup waktu. Saya menceritakan ini bukan untuk menyumbangkan diri untuk gagah-gagahan, tidak. Saya mau kasih tahu kalau saya bisa lakukan, saudara bisa lakukan hal yang sama. Kita punya otoritas yang sama. Kalau remaja-remaja ini bisa lakukan, kita juga bisa, saudara. Masalahnya kita tidak menyadari bahwa kita punya kuasa. Masalahnya kita tidak melatih, kita tidak exercise power ini. Gereja Tuhan tidak akan kemana-mana kalau nggak kembali back kepada true strategy, kepada strategi yang benar yang diajarkan Yesus, strategi sorga.
harus berlaku sampai kesudahan akhir zaman. Tidak bisa digantikan dengan metode-metode lain yang kelihatannya luar biasa. Tidak akan bisa kemana-mana. Tidak akan mampu menyentuh orang. Saudara, haleluya. Saudara, kita diberikan otoritas. Ya, kalau kita diberikan otoritas, perhatikan baik-baik. Saya katakan tadi, ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu melekat kuasa itu, melekat otoritas itu. Nah, saudara, kalau kita diberikan otoritas dan kuasa yang sama, itu artinya kita juga punya tugas dan tanggung jawab yang sama. Amin. Oh, gak banyak orang yang mengaminkan, saudara takut. Sekali lagi, kalau kita diberikan kuasa dan otoritas yang sama, kita punya tugas dan tanggung jawab yang sama. Katakan amin. Ada banyak orang selama ini, aduh Pak, jangan Pak. Itu tugas pendeta saja. Itu tugas pengerja di gereja. Itu tugas semua gembala. Itu tugas orang-orang yang melayani sebagai siar, sebagai usul leader, sebagai pemusik di sini Pak. Saya mah apa tuh gitu. Ya, saya mah apa tuh, saya cuma sekedar ya. Saya juga baru percaya 1 bulan Pak. Saya mau udah tua Pak. Ada banyak dalil, ada banyak alasan orang percaya tidak pergi melakukan tugas dan tanggung jawab ini. Kita harus berani ambil tanggung jawab. Ketika saya di sekolah teologi, saudara, belajar, ada satu lagu misi yang sering diplesetin. Harusnya lagu ini berkata begini. Ini aku utuslah Tuhan. Ini aku utuslah Tuhan. Dan ku kan pergi. Diplesetin karena tidak mau mengambil tanggung jawab. Mereka pleset begini. Ini aku utuslah dia. Ini aku utuslah dia. Dan dia pergi. Halo. Kita punya tugas dan tanggung jawab. Tidak peduli engkau masih baru percaya Yesus. Sama seperti perempuan Samaria, dia menjalankan tugas, fungsi, tanggung jawabnya sebagai orang yang menerima otoritas ilahi. Harus pergi. Punya tugas dan tanggung jawab yang sama. Karena kuasa diberikan, otoritas diberikan dengan satu alasan, untuk pergi. Untuk pergi memberitakan Yesus. Untuk pergi memberitakan Injil Kerajaan Allah. Itu tujuannya. Fungsinya, saya katakan dari awal, kuasa hanya bisa dimanifestasikan, hanya bisa dinyatakan ketika kita dalam konteks menjalankan misi. Tidak akan bisa dilakukan di luar konteks pelayanan misi. Coba saudara bayangkan betapa dengan mudahnya kita akan melayani orang dengan kuasa. Ketika saya pulang ke Nias 2 tahun yang lalu, saudara, saya pergi ke sana cuma sekedar berdiri, saudara. Tapi namanya saya seorang menyadari diri saya sebagai orang sudah diberikan otoritas, tidak bisa diam. Saya ketemu orang di jalan, saya tanya ada sakit Pak, ada. Saya doakan dia, dan jamaah Tuhan, dia panggil istrinya untuk didoakan. Dan ketika saya sampai di kampung saya, saudara, ada banyak orang, ada banyak pelayanan yang saya demonstrasikan di sana. Di pinggir-pinggir jalan saya datang, bukan di rumah. Suatu ketika saya mendoakan seorang anak yang ada bisul, tapi ganas, saudara. Itu sangat sakit sekali, dan orang sedang berkumpul banyak di situ. Pada hari Minggu sore, saudara, saya datang. Ini siapa yang sakit di sini? Ada seorang anak, remaja sekitar 12 tahun. Katanya ini, saya langsung pegang tangannya. Dalam hitungan detik, saya bilang coba cek. Katanya sudah dingin, tidak sakit lagi. Dan saat itu semua orang datang, saudara, antrian, saudara. Antrian datang untuk dilayani sampai malam saya layani. Dan alhasilnya, saudara, besok paginya saya pergi ke kampung lain. Dan orang yang saya ada satu orang ibu yang saya doakan malam itu, dia dapat kesembuhan sekitar 90%. Dan dia pergi kejar saya di kampung lain, saudara, untuk didoakan. Saudara, mau kasih tahu, dengan mudahnya kita bisa menjamah orang dengan kuasa ilahi. Coba bayangkan kalau kita minimal, saudara, bertanggung jawab untuk diri kita sendiri, bertanggung jawab untuk keluarga kita, bertanggung jawab kepada lingkungan kita. Kita hadir di situ sebagai prajurit Kristus yang menyatakan kuasa Allah, yang mendemonstrasikan kuasa kerajaan Allah. Dan saya lakukan itu dalam keluarga saya. Hampir, kalau ada keluarga saya yang sakit, hampir mereka cari ke dokter. Saya ambil tanggung jawab saya sebagai orang yang diberikan kuasa. Saudara,
kita diberikan otoritas yang sama sekali lagi. Itu artinya tidak ada alasan, no excuse. Tidak ada alasan, tidak ada alasan lain. Kita punya tanggung jawab yang sama. Tidak hanya para pendeta, tidak hanya para penatua di gereja. Ini yang sedang terjadi di gereja Tuhan sekarang. Membebankan tugas ini hanya pada pendeta saja, sehingga amanat agung tidak bisa kemana-mana. Bayangkan saudara kalau jemaat berfungsi semua. Bayangkan kalau jemaat menjalankan otoritas kuasa kerajaan Allah. Bisa bayangkan saudara, di lingkungan RT, tetangga kiri kanan, ketika mereka membutuhkan, kita ada di situ menjadi jawaban mereka. Simple. Kita ketemu orang di jalan, kita mulai menginjili dengan kuasa ilahi. That simple. Gampang sekali saudara. Haleluya. Mungkin kita tidak selalu punya uang untuk dibagikan. Mungkin kita tidak selalu punya emas dan perak yang banyak untuk kita bagi-bagikan. Tapi ingat satu, kita selalu punya nama Yesus yang penuh kuasa itu untuk kita bisa bagikan kepada setiap orang. Amin. Sama seperti Rasul Petrus, ketika dia melewati Serambi Salomo, ada seorang lumpuh di situ minta upah. Dan Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang ku punya, yaitu nama Yesus itu, ku beri, jadilah sembuh. Jadi ada alasan lain lagi saudara. Oh, saya nggak punya uang Pak untuk saya berbagikan. Oh, saya mah Pak, nggak bisa Pak saya melakukan ini, saya nggak punya uang Pak. Kita tidak selalu punya uang, tapi kita selalu punya nama Yesus. Kita selalu punya kuasa itu. Haleluya. Haleluya saudara. Setiap orang percaya harus berani ambil tanggung jawab ini. Harus berani ambil tanggung jawab saudara. Ya. Seperti analogi seorang polisi. Beberapa waktu yang lalu terjadi bom di Tamrin, saudara. Ya. Bayangkan saudara, coba bayangkan kalau misalnya, ya tapi puji Tuhan, para polisi Indonesia luar biasa tanggap melakukan tugas mereka dengan baik. Tapi coba bayangkan kalau pada saat itu terjadi ancaman bom dan teror di Tamrin, dan di situ banyak warga sipil dan juga ada polisi di situ. Dan polisi ini yang pakai seragam, saudara, cuman menonton saja, ya ampun, kasihan. Aduh, gitu. Warga sipil berlarian, dia juga ikut berlarian, saudara. Polisi macam apa ini? Kira-kira apa yang akan dikatakan atasannya kepada dia? Ini pakai ini untuk apa? Ini seragam untuk apa? Ini sebagai lambang otoritas untuk apa dipakai kalau kamu tidak berfungsi? Ini pistol dikasih buat apa? Kalau tidak digunakan untuk melumpuhkan musuh. Ini borgol ini apa? Kalau tidak untuk mengikat musuh. Kira-kira apa yang Tuhan akan katakan kepada kita sebagai orang yang diberikan otoritas, sebagai orang yang diberikan kuasa, kalau kita tidak berfungsi? Ini loh, apa yang akan dikatakan Tuhan kepada kita suatu saat kita kembali ke surga? Kita berkata, nah gimana? Aman kan di bumi? Ya aman-aman, saya juga ikut berlarian. Itu sama warga sipil. Nah, ingat baik-baik. Ini bukan tugas saya, bukan tugas Pak Tommy, bukan tugas Pak Gunadi, bukan tugas Pak Iran, bukan tugas Ibu Boleh Satu, bukan tugas semua teman-teman yang pelayanan di sini. Semua kita punya tugas. Ini beban kita, dan bukan beban sebenarnya, ini kesenangan kita. Karena bagi saya menyenangkan ketika melihat orang disembuhkan, dijamah Tuhan, oh, luar biasa. Saya katakan mulai saya itu pelayan saya berbeda. Dan mulai hari ini, bahkan saudara, kadang malam hari saya ditelepon, saya harus bangun jam 3. Saya pernah jam 3 pagi melayani orang yang sedang melahirkan. Udah sepanjang hari kemarin tidak lahir anaknya. Sampai pagi saudara, tidak lahir juga. Baru kemudian suaminya telepon saya, Pak tolong. Saya doakan selama 20 menit. Yang tadinya cuma buka satu, saya nggak begitu ngerti. Tapi kemudian saya doakan 20 menit. Saya bilang coba dicek, ada susternya di situ, ada. Coba dicek. Langsung buka 4 dan melahirkan. Jam 3 pagi. Saat-saat lagi yang enak tidur saudara. Tapi tidak, saya sebagai orang yang diberikan otoritas, tahu fungsi dan tanggung jawab saya. Saudara, maukah saudara
mengambil tugas dan tanggung jawab. Tidak lagi berdalil, tidak lagi berbantah-bantah. Itu bukan tugas saya, Pak. Ya, saya apa sih, Pak? Berdoa saja nggak lulus, Pak. Kita kan sering di situ ya, kalau ditunjuk berdoa. Ibu, tolong berdoa bagi kita. Aduh, jangan, Pak. Saya belum bisa berdoa, gitu kan? Yang ibu itu saja. Sering di komsel gitu, yang kata pasti, ya kan? Oh, jangan saya, Pak, jangan saya belum lulus, Pak. Saya hanya bisa berkata haleluya. Dan itu juga sudah doa. Kita seringkali jemaat Tuhan sebagai orang percaya tidak mau mengambil tugas dan tanggung jawab. Nah, pertanyaannya buat kita, saudara, setelah kita mendengarkan khotbah hari ini, maukah kita sebagai orang yang sudah menerima otoritas ilahi mengambil tugas dan tanggung jawab itu? Kalau bukan kita, siapa lagi? Halo? Kalau bukan kita, siapa lagi yang diadakan Tuhan? Kita ada di sini sebagai tubuh Kristus, sebagai perpanjangan tangan Kristus untuk menjalankan fungsi yang agung itu yang diberikan Tuhan Yesus. Amin, saudara. Semangat menit semuanya bangkit berdiri. Haleluya. Mari kita renungkan kebenaran ini. Mungkin kau berkata, saya masih sudah tua. Saya tidak mungkin produktif dalam hal ini. Mungkin kau berkata, saya terlalu muda. Saya masih remaja. Tapi saya mau berkata, engkau punya kuasa, engkau punya otoritas yang sama. Artinya, engkau bisa berfungsi